Banyak yang bilang kalau misalnya binaragawan setelah tuanya badannya dikendor-kendor. Karena dikit lama ngeliatin pasti jadi turun-turun. Bener nggak Mas Ade kayak gitu? Ya jadi mungkin saya langsung jawab di sini ya. Boleh, mantap. Belum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi kalau teman-teman tahu, anggap aja misalnya badan kita itu ya, itu sebenarnya membayangkan badan kita kayak perusahaan, dimiliki oleh 5 pemegang saham. Wow. Nah pemegang saham itu ada satu namanya cairan, 2 organ, ini ada yang namanya tulang, ini ada yang namanya otot, sama yang terakhir ada yang namanya lemak. Nah jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini yang disebut namanya komposisi tubuh, 5 pemegang saham di badan kita. Nah problemnya orang semakin tua, masalahnya adalah tulangnya dianggap sebagai keropos. Jadi tulangnya turun. Tapi kalau ditanya kenapa tulangnya keropos turun, karena sebenarnya yang terjadi bukan penurunan tulangnya sebenarnya yang lemah, tapi yang terjadi ada penurunan ototnya yang turun. Otot dikencangkan, kalau kita mengencangkan otot kita, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kalau otot dikencangkan, yang kuat adalah tulang. Nah di sini nih sekarang cairan itu pertama harus seimbang. Kalau organ tubuh ini harus sehat. Kalau tulang itu harus kuat. Kalau otot itu harus kenceng. Tapi kalau lemak itu harus rendah. Nah sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi nih sekarang teman-teman sekalian. Ini lihat. Lemaknya tinggi. Ini ada namanya otot, ini ada namanya tulang, ini adanya lemak. Otot nggak dilatih. Ototnya nggak dilatih nih. Akhirnya turun kan. Sejak 30 tahun ke atas terjadi penurunan 1% otot. Itu Tiap udah kali natural yang 1%. Natural karena Sorry, Mas Ade, turun itu maksudnya gimana? jadi massa ototnya berkurang. Londoy, jadi kayak Kayak mengecil aja, karena kita makin tua ototnya kan mengecil. Karena nggak pernah dilatih. Kalau saya tanya misalnya sama Desta olahraganya apa? Pasti either lari, berenang, naik sepeda, sepak bola, tenis, semuanya adalah bukan melatih otot rangka. Kan Mas Ade sempat membantu Arya Permana memiliki berat badan sangat obesitas ya di 189 kg sampai menurunkan sebanyak jadi 109. Dari sebenarnya Arya tepatnya dari 198, Arya sekarang jadi 85. 85. Awalnya itu apa olahraganya? Penasaran orang yang punya. Sebenarnya kalau dalam Arya itu adalah case tersendiri. Kenapa? Karena Arya kan anak kecil. Dia umur 9 tahun, beratnya 85. Jadi umur 9 tahun beratnya Arya udah 85. Kerjaannya dia tiap hari adalah main game dengan minum 20 gelas teh manis setiap malam. Menemani gamenya dia sama 6 mie instan atau makanan olahan. Itu tiap hari? Setiap hari. Dalam 1 tahun naik 110 kg. Nah sedangkan waktu Arya turun berat badannya jadi 85 itu terjadi 4 tahun kemudian. Tapi karena fotonya Arya itu kontras dan kebetulan fotonya Arya waktu dia gemuk sama dia kurus, sayanya bentuknya nggak berubah gitu. Kesannya cepat gitu. Kesannya cepat, kontrasnya jadi kenceng gitu. Jadi seolah-olah jadi kesannya wah gila instan banget. Padahal itu nggak instan, prosesnya 4 tahun. Jadi proses Arya 4 tahun. Kedua, Arya itu juga adalah kolaborasi dunia medis dan dunia olahraga. Karena Arya juga melakukan yang namanya bariatric surgery. Itu juga memberikan peran yang begitu besar. Sehingga jadi akhirnya dia nggak makannya nggak banyak. Tapi di sisi lain Arya tidak memiliki judgement seperti orang tua kalau urusan disuruh turunin berat badan. Contoh misalnya kalau kita orang dewasa kegemukan, kita kasih tahu nih puasa gini atau misalnya olahraga gini, pasti banyak tanya kan, oh kenapa gitu, kenapa gini, ah enggak, saya nggak mau, takut ini, takut ini. Jadi pertimbangannya banyak. Tapi kalau Arya nggak ada pertimbangan, disuruh ini ya dia jalanin aja. Semua. Begitu sampai di gym saya ada alat, saya suruh ini 10 kali, dia pikir mainan. Dia jalanin, pindah lagi, pindah lagi. Dikasih bola, dia malah main bola. Dikasih sepatu baru, kan padahal udah badannya gini. Tapi karena dia senang sama sepatunya, jadi dia kepengen pakai sepatunya untuk supaya biar dia bisa jalan. Main sama teman-temannya. Jadi itu satu hal yang menurut saya yang saya sangat apresiasi dari Arya. Kalau olahraga tuh paling lama, apakah harus keringetan? Atau keringetan bukan parameter daripada keberhasilan olahraga. Keberhasilan olahraga tergantung daripada otot yang dirasakan kalau kita latihan beban. Kalau cardio exercise, keberhasilan olahraga tergantung daripada targetnya kardio apa. Kalau kardionya buat jantung kekuatan mesti 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Tapi kalau tujuannya buat fat burning, 60 sampai 80% maksimal detak nadi kita per menit. Maksimal detak nadi kita per menit adalah
220 dikurangi umur kita. Nah, jadi kalau detak kita 1 detak itu atau 2 detak itu 1 detik, berarti kita udah masuk di dalam 60-80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Kita akan menggunakan lemak sebagai garansi kita untuk yang kita bakar gitu. Banyak banget ilmu yang kita dapat loh. Tambah banyak lagi. Jadi bukan berapa banyak kita olahraga, tapi berapa besar stres yang diterima pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Oke. Wow. Lebih mindful yang ngelakuin Ini pasti olahraganya juga mindful. berguna sekali ya. Gitu ya. Terima kasih Mas Adera. Terima kasih Mas Adera. Jelas banget ya.